adik-adik yang ada di rumah semuanya. Iya. Nah, ketemu lagi bersama Kak Fritz dan Kak Kila tentunya. Nah, adik-adik apa kabar? Sehat Kak. Iya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat semuanya seperti kakak-kakak yang ada di sini. Iya. Sekolahnya lancar kan? Lancar pastinya, puji Mantap. Tuhan. Nah, kita kan mau memuji nama Tuhan nih Kak. Nah, adik-adik diundang untuk Berdiri. berdiri. Nah, karena hari ini hari yang bahagia. Nah, kita mau menyanyikan lagu Kak. Lagu yang penuh sukacita Kak. Iya. Lagunya apa Kak? Hari ini kurasa bahagia. Ya, oke. Mari kita nyanyikan musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam derang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satu kali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kasih tepuk tangan dulu adik-adik semuanya. Kita mau menyanyikan lagu lagi nih Kak. Oh iya Kak. Lagu apa Kak? Lagu yang kedua itu lagunya apa ya Kak ya? Iya. Jangan Lelah di ladangnya Tuhan. Musik Kak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
satu buah lagu, lagunya Allah Peduli. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah melalui YouTube channel ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, dan juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dia ya Tuhan, dan juga kami buka hati pikiran kami agar bisa menerima firman yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom. Oke, adik-adik udah siap semua ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Iya, sebentar aja kok adik-adik. Adik-adik duduk, siapkan kupingnya, matanya, perhatikan firman ini dan dengarkan ya. Nah, jadi hari ini kakak mau sharing firman Tuhan tentang apa sih?
kita harus belajar mengasihi adik-adik. Kalau belajar mengasihi itu pasti kita langsung ke gambar ya. Tokohnya siapa sih? Yang ada di Alkitab yang penuh kasih siapa adik-adik? Nah, Tuhan Yesus ya. Betul adik-adik. Jadi kalau kita lihat itu di Alkitab ada di Yohanes 19 ayat 18 sampai 30. Itu tentang kasihnya Yesus tuh. Dan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Nah, adik-adik nanti bisa buka Alkitabnya ya. Coba dibaca lagi. Jadi kakak menceritakan kisahnya sedikit nih adik-adik. Waktu itu Yesus membawa salibnya, memikul salibnya, melewati bukit apa adik-adik? Bukit Golgota. Betul adik-adik, berat ya kan? Waduh, berat pun badannya sakit-sakit adik-adik karena Yesus sebelumnya dipukulin sama prajurit ya kan? Waduh, sama anak buahnya Pilatus tuh udah dipukulin. Jadi sakit, berat, jalannya jauh. Sampai akhirnya adik-adik Yesus di kayu salib, ya kan? Terus disalibkan di atas kayu salibnya ditulis apa? Inilah Raja Yahudi. Wah, ditulis gini. Inilah Raja Yahudi. Itu kan di atas kayu salib. Nah, habis itu adik-adik ada sebuah peristiwa nih. Jadi kain itu setelah Yesus disalibkan diperebutkan sama prajurit-prajurit. Kainnya Yesus tuh diperebutkan sampai akhirnya ini punyaku. Dibagi jadi 4 adik-adik. Dibagi jadi 4 prajurit-prajurit itu. Terus abis itu dia juga membuang apa? Undi atas jubah. Jubahnya diperebutkan juga, dibuang. Nah, sampai akhirnya mereka semua tuh mulai sadar adik-adik bahwa sebelum-sebelumnya tuh ada cerita bahwa nanti akan ada peristiwa perebutan jubah itu adik-adik. Perebutan kain Yesus itu. Wah, mereka mulai sadar bahwa ini memang peristiwa yang sudah dijanjikan Tuhan. Peristiwa keselamatan itu sendiri adik-adik, ya kan? Bahwa Tuhan tuh turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, yang kita pelajarin di saat habis perebutan itu mulai sadar kan? Yesus pun di atas digantung terus, lama-lama capek adik-adik kan? Haus Yesus. Dia minta ke prajurit itu, aku haus, boleh nggak dicucurin air anggur yang ada di situ. Jadi saat itu adanya air anggur adik-adik di situ. Akhirnya pakai hisop, namanya itu kayak semacam kuasnya gitu, dicelupin, dikasih minum Yesus. Habis minum dia meninggal di atas kayu salib adik-adik. Nah, karena apa sih Yesus disalib? Coba kakak tanya. Kenapa Yesus mau disalib? Iya, karena Yesus mengasihi kita semua ya adik-adik. Jadi Tuhan itu turun ke dunia, meninggalkan surganya untuk menyelamatkan manusia. Dia mau menderita. Padahal yang dosa-dosa itu kan manusia adik-adik. Tapi Tuhan Yesus ini datang untuk menyelamatkan dosa itu. Nah, selain itu, untuk apa adik-adik ya kira-kira Yesus mau disalib? Untuk menunjukkan pengorbanan, menunjukkan kasihnya Yesus sendiri. Jadi dia Tuhan turun ke dunia. Dia merasakan sakitnya dipukul prajurit, sakitnya
mikul kayu salib, capeknya melewati bukit Golgota itu, jadi dia menunjukkan pengorbanannya adik-adik kepada kita. Wah, berarti kasih Yesus tuh luar biasa loh. Tuhan kita tuh memberikan seluruhnya, bahkan sampai nyawa Yesus sendiri adik-adik, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, dari situ kakak punya cerita juga nih. Tadi kan cerita Alkitabnya ya. Jadi waktu itu ini ceritanya tentang seorang anak. Nah, ini di luar Alkitab ceritanya. Tapi ini cerita tentang pengorbanan adik-adik, tentang mengasihi. Jadi ada seorang anak yang kupingnya itu daun telinganya kecil gitu. Kupingnya kecil ya. Suatu saat dia sekolah, diejek sama temennya. Kupingnya kecil gitu kan. Sampai akhirnya dia berkecil hati dan sedih, pulang ke rumahnya adik-adik. Pulang, aku gak mau sekolah lagi. Mamanya nanya, kenapa dek, kok gak mau sekolah lagi? Aku diejek-ejek, telingaku kecil. Mamanya peluk, gak apa-apa nak, kamu harus tahu Tuhan itu mengasihi kamu nak, gitu kan. Jadi jangan sedih, mama juga kok mengasihi kamu. Jadi udah biasa itu, ada yang benci sama kamu, kayak gitu udah biasa. Tapi jangan kamu bersedih, ada yang sayang sama kamu, gitu kan. Nah, terus sampai suatu saat akhirnya dia mau nih, ya udah sekolah lagi. Dia menghiraukan ejekan temannya kan. Sampai satu saat mamanya meninggal. Boom, kecelakaan adik-adik. Pas si anak ini mandiin mamanya, ternyata adik ini baru tahu. Si anak ini baru tahu bahwa mamanya tuh gak punya kuping adik-adik. Oh, mama ternyata gak punya kuping ya. Lanjut dari situ, papanya cerita akhirnya. Jadi mama kamu itu dulu punya kuping. Kupingnya itu yang ada di kamu nak, gitu. Wah, berarti si anak ini gak punya kuping adik-adik. Mamanya gak mau anaknya ini nanti sedih, gitu kan. Jadi kuping mamanya dikasih ke adik ini, ya kan, ke anak ini dikasih. Jadi dia punya kuping walaupun daun telinganya kecil, walaupun udah diberikan kuping juga masih diejek sama orang gitu. Wah, akhirnya anak ini mengerti bahwa mamanya begitu mengasihi dia, ya kan. Akhirnya dipeluk mamanya, dielus wajahnya kan. Akhirnya dia menyadari bahwa mamanya itu mengasihi dia. Dan dia harus bersyukur. Jangan malah dikasih kupingnya kecil, mau yang gede gitu. Mau yang gede kayak kuping gajah. Kuping gajah kan gak mungkin ya adik-adik, segede kuping gajah. Iya, jadi kita juga harus bersyukur. Oke. Nah, sekarang di kehidupan kita, adik-adik di rumah sebenarnya juga bisa untuk mengasihi dan berkorban adik-adik. Contohnya apa? Di saat mama minta tolong, dek, tolong dong ambilin guntingnya, gitu kan. Si adik ini lagi nonton seru. Nah, kalau kita mengasihi mama kita mau berkorban, TV-nya ditinggal dulu, bantu mamanya ambil gunting kan, kasih ke mamanya. Nah, itu salah satu contoh mengasihi. Terus ada lagi, misalnya kita punya coklat enak, terus ada teman kita pas main lapar. Aduh, aku lapar, aku
nggak semangat nih, aku lapar gitu kan. Kita punya coklatnya gede lagi adik-adik. Sebenarnya enaknya bisa kita nikmatin banyak kan karena gede, tapi kita lihat teman kita, aduh, si kawan ini lapar lagi ya. Ya kita harus sharing adik-adik ya kan. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita harus sharing juga. Potek coklatnya, sharing biar sama-sama merasakan. Nah, mengasihi Tuhan gimana caranya? Kayak adik-adik saat ini. Adik-adik lagi mendengarkan firman Tuhan. Padahal adik-adik di rumah bisa aja masih tidur, bisa nonton yang lain ya kan, bisa main game. Tapi adik-adik karena mengasihi Tuhan, adik-adik mau mendengarkan firman ini. Nah gitu adik-adik ya. Jadi kita tutup, firman ini udah selesai, kita tutup dengan doa. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Kami mau mengasihi, berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan, Papa Mama, dan teman-teman. Berkati aku dan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, waktunya aktivitas. Aktivitas kali ini tentang salib adik-adik yang melambangkan pengorbanan dan kasih Tuhan. Nah, nanti untuk kelas plan adik-adik print gambar ini ya. Nah, cara mengerjakannya gimana sih? Ini kebetulan kakak lagi nggak bawa pensil warna. Jadi nanti kalau adik-adik di rumah mau mengerjakan, diwarnain dulu ya semuanya ya. Salibnya, terus bukitnya ini diwarnain dulu semuanya. Nah, setelah diwarnain, nah begini cara guntingnya. Nanti di sini kan ada garis tengah nih. Di salib ini ada garis tengahnya, adik-adik lihat. Garis tengah, ini ada garis tengah. Nah, itu gunting juga ya. Ini juga nih garis tengah. Gunting bentuk salibnya sama bukitnya ini digunting, garis tengahnya juga digunting. Nah, nanti untuk gunting ini adik-adik harus mengajak walinya atau orang tuanya untuk membantu gunting. Nih, aku gunting ya sekarang ya. Nah, kalau udah digunting, nah adik-adik lihat nih, lihat ya. Jadi di sini tuh ada yang garis tengah ini kan, ini kan gunting juga. Kalau yang satu lagi yang di bawah kan, ini digunting. Nah, nanti diketemuin nih adik-adik, gini, gitu kan. Nah, kalau udah jadi gini gimana sih? Kalau udah jadi gini, nanti salibnya ditaruh di sini adik-adik, lihat ya, di tengah-tengah ini ditaruhin gini, taruh ya, betul. Ini jatuh. Oke, ini berdiri kan, ini sudah berdiri. Nah, salibnya nanti juga ikut berdiri adik-adik di tengah ini. Nah, jadi ada salibnya adik-adik berdiri gitu.
Jadi, nah ini kan ada 2. Salibnya itu ada 4. Terus bentuk yang bukitnya ini ada 4 juga. Nah, ini salibnya ini depan belakang ya adik-adik. Nanti adik-adik tempel dulu nih salibnya. Jadi sebelum ditaruh di bukit ini, depan belakang gini adik-adik tempel salibnya gitu kan. Jadi satu, gunakan lem, tempel jadi satu. Nah, setelah udah nempel, nanti minta bantuannya untuk apa? Taruh di bukitnya gini. Nah, jadi dia berdiri. Gitu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ah, nanti kayak gini lah nih. Itu untuk kelas plan. Oke. Untuk kelas grow, nanti adik-adik gambar ini, print dulu, terus warnain. Warnanya ini harus warna-warni adik-adik ya. Warnanya ini harus warna-warni. Jadi kakak mungkin saranin kalau di sini warnanya merah, di sini warnanya biru gitu kan. Nah itu ini aja di mix warnanya, warna-warni. Terus kalau udah diwarnain semua, ini I love you Jesus-nya pakai hitam aja ya. Kakak saranin hitam aja biar jelas gitu tulisannya. I love you Jesus-nya warnain juga. Kalau udah diwarnain semuanya, nanti digunting adik-adik, ya kan? Digunting. Udah digunting, ini dilipat nih. Ada garis kanan kiri tebel di sini adik-adik. Ini lipat aja. Hop. Lipat. Hop. Udah, kalau udah dilipat, buka nanti sedikit ini. Ah, dia kayak pintu. Ah, gitu kan adik-adik. Nah, ini dia berdiri juga. Ini bisa dipajang di meja belajar, di meja kita bisa dipajang supaya kita ingat terus. Nah, gitu ya adik-adik. Oke, selamat mengerjakan aktivitas.